Selamat datang kembali anak-anak SMPK Penabur Jakarta dalam pembelajaran fisika kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari tentang bab energi. Secara spesial kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi dan perubahannya. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi, dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tujuan pembelajaran kita adalah kita dapat memahami definisi tentang energi, kita dapat memahami dan menyebutkan bentuk-bentuk energi dan perubahannya dalam peristiwa kehidupan sehari-hari, dan kita dapat menyebutkan sumber energi tak terbarukan dan terbarukan. Anak-anak, dalam setiap aktivitas kita, baik aktivitas yang berat maupun yang ringan, kita pasti membutuhkan energi atau tenaga. Energi atau tenaga ini tentu saja kita peroleh dari makanan yang telah kita konsumsi, apapun aktivitasnya. Anak yang sedang bermain basket dengan temannya, anak yang sedang belajar, anak yang sedang berenang, bahkan hewan pun juga demikian. Lumba-lumba, lalu kemudian hewan yang sedang bermain dengan mainannya, dan burung yang sedang terbang sambil mencari makanannya. Dari setiap peristiwa tersebut atau kegiatan tersebut, semuanya membutuhkan energi. Nah, kalau begitu, apakah itu energi? Energi adalah kemampuan suatu benda, manusia, hewan, partikel, untuk melakukan usaha atau pekerjaan. Energi dilambangkan dengan huruf kapital E dan satuan energi adalah Newton meter atau yang sering kita sebut dengan Joule. Anak-anak, lihatlah aktivitas berikut ini. Peristiwa yang pertama, ini ada seorang anak yang sedang bermain bola basket dengan temannya. Pada awalnya, tentu saja energi kimia yang terdapat pada otot-otot anak tersebut diubah menjadi energi kinetik atau gerak. Energi kimia ini tentu saja berasal dari makanan. Ketika anak tersebut membawa bolanya ke atas, saat itu energi potensial gravitasinya bertambah. Dan ketika bola tersebut jatuh, energi potensial tadi berubah menjadi energi kinetik. Juga dalam peristiwa yang kedua ini, ada seseorang yang sedang mengendarai sepeda ontel, sepeda yang memiliki dinamo kecil pada bagian rodanya. Ketika pria tersebut mengayunkan sepeda, ayunan ini sebagai energi gerak, maka komponen dalam dinamo pun akan bergerak pula, sehingga menghasilkan listrik. Peristiwa ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 9. Dengan adanya listrik sebagai energi listrik ini, bola lampu pada bagian depan dan belakang sepeda tersebut dapat menyala sehingga menghasilkan cahaya sebagai energi cahaya. Nah, anak-anak, dari dua peristiwa di atas, kita dapat melihat bahwa energi-energi yang ada dalam suatu objek dapat berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Perubahan bentuk ini sangat mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dan peristiwa sehari-hari. Dan perubahan bentuk ini sesuai dengan pernyataan dari James Prescott Joule yang kita kenal pernyataannya sebagai hukum kekekalan energi atau HKE, yang bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi hanya dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bentuk-bentuk energi. Ada apa sajakah bentuk-bentuk energi? Mari kita pelajari satu demi satu. Bentuk energi yang pertama adalah energi panas atau energi kalor. Energi panas ini merupakan energi internal dari sebuah objek akibat adanya gerakan atom-atom atau molekul penyusunnya. Lalu kemudian bentuk energi yang berikutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang tersimpan dalam senyawa-senyawa kimia. Di sini diberikan contoh misalnya makanan, baterai, minyak, batu bara, dan gas alam. Semuanya ini adalah contoh dari energi kimia.
Lalu bentuk energi yang berikutnya adalah energi listrik. Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik atau gerakan elektron dalam konduktor. Energi listrik ini sangat memegang peranan penting dalam kehidupan modern umat manusia. Hal ini dikarenakan karena energi listrik mudah dikonversikan atau mudah diubah menjadi bentuk yang lain. Bentuk energi yang berikutnya adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Energi ini sangat banyak digunakan untuk kebutuhan esensial umat manusia seperti penerangan jalan, penerangan rumah, proses pengeringan oleh cahaya matahari, misalnya pengeringan baju, pengeringan ikan yang mau diasinkan, lalu kemudian ada pengeringan dalam proses pembuatan garam, dan lain-lain. Bentuk energi berikutnya adalah energi bunyi. Ini adalah contoh-contoh sumber energi bunyi, ada dari alat musik, lalu kemudian juga ada dari radio. Energi bunyi merupakan energi yang berasal dari benda yang bergetar, yang merambat dalam bentuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik ini jenis gelombang yang membutuhkan sarana atau media untuk merambat. Nah, energi bunyi ini akan kalian pelajari lebih lanjut nanti di kelas 8. Kenapa kok energi bunyi itu dihasilkan? Karena setiap bunyi yang kita dengar merupakan bentuk energi yang kita terima melalui gendang telinga kita. Gendang telinga kita akan ikut bergetar dengar sumber bunyi, sehingga kita dapat mendengar bunyi yang dihasilkan. Lalu bentuk energi lain adalah energi nuklir. Energi nuklir merupakan energi yang berasal dari reaksi nuklir, yaitu pembelahan dan penggabungan inti atom. Bahan bakar dari energi nuklir ini berasal dari unsur radioaktif, yaitu uranium. Tidak semua negara boleh mengembangkan energi ini, karena memang resikonya sangat tinggi. Jadi ada beberapa resiko yang bisa dihasilkan oleh energi nuklir ini, salah satunya yaitu radiasi dari nuklir tersebut. Ini sangat membahayakan bagi kesehatan, apalagi jika terjadi kebocoran. Maka tidak semua negara itu diizinkan untuk mengembangkan energi nuklir ini. Lalu berikutnya adalah energi mekanik. Apa itu energi mekanik? Energi mekanik adalah energi yang dimiliki oleh benda karena gerak dan kedudukannya atau posisinya. Nah, anak-anak, energi mekanik ini juga sering dikenal sebagai energi gerak. Di sini diberikan contoh, ada sebuah pohon apel yang buah apel itu memiliki kedudukan terhadap tanah. Dan ketika matang, buah apel ini berpotensi untuk bergerak, yaitu jatuh ke tanah. Demikian juga di gambar kedua, seseorang yang sedang mendorong batu dari A menuju puncak, lalu kemudian ketika di puncak, maka batu itu akan jatuh menuju B. Nah, energi mekanik ini secara spesial akan kita pelajari setelah kita mempelajari bentuk-bentuk energi, atau setelah kita menyelesaikan sub materi ini, maka kita akan lanjut ke energi mekanik. Nah, sekarang kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk energi dan kita tahu bahwa semua bentuk-bentuk energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Sekarang kita akan belajar, kita akan mencari tahu dari manakah energi ini berasal. Kita akan masuk ke sumber energi. Anak-anak, sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang tidak terbarukan dan sumber energi yang terbarukan. Apa maksud sumber energi yang tidak terbarukan? Dan apa yang dimaksud dengan sumber energi yang terbarukan? Kita mulai dari sumber energi yang tidak terbarukan.
Sumber energi yang tidak terbarukan adalah sumber energi yang digunakan lebih cepat daripada yang dibuat atau dibentuk oleh alam atau yang dihasilkan oleh alam. Sumber energi ini memerlukan waktu yang sangat panjang, bahkan jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Jenis utama sumber energi ini adalah bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Jadi di sini digambarkan ada batu bara, lalu kemudian gas alam, lalu kemudian fosil sebagai penghasil minyak bumi. Dan nuklir. Nuklir juga masuk dalam energi tidak terbarukan. Kenapa? Karena ternyata sumber energi atau bahan baku energi nuklir ini adalah uranium 235 dan uranium ini jumlahnya sangat terbatas di alam. Nah, anak-anak, oleh karena energi tidak terbarukan ini membutuhkan waktu jutaan tahun atau waktu yang sangat panjang untuk bisa digunakan kembali, maka kita perlu menghemat ketika kita menggunakan bahan-bahan atau sumber energi yang tidak terbarukan ini. Lalu kita masuk ke sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan sumber energi yang sangat cepat dipulihkan secara alami. Saya ulangi, sangat cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya terus berkelanjutan. Sumber energi ini senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif panjang, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan sumbernya. Jadi sangat gampang ditemui dan sangat panjang waktunya untuk bisa digunakan kembali dan dia dapat dipulihkan secara alami juga. Jadi kita bisa menggunakannya kapan saja. Nah, apa saja sumber energi yang terbarukan? Itu ada energi surya, lalu kemudian ada energi angin, ada energi air, ada energi geotermal, dan ada energi biomasa. Energi biomasa ini adalah energi yang berasal dari bahan-bahan biologis, baik yang hidup maupun yang baru mati, yang dapat digunakan sebagai sumber bahan bakar. Ya, misalnya kelapa sawit yang diolah menjadi biodiesel, lalu kemudian kayu yang sudah kering dapat kita olah menjadi kayu bakar, lalu kemudian ada pupuk kandang yang kita bisa pakai untuk bahan bakar juga ketika sudah diolah. Nah, anak-anak, itulah yang kita pelajari sekarang dan kita akan melanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang energi mekanik. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat belajar, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.